Selamat pagi, siang, siswa-siswi SMP Sadaya Sudarso. Ketemu dalam video pembelajaran IPS ya. Untuk kali ini, Padi tidak bisa bertemu lewat Zoom, maka untuk pembahasan di bab 2 ya, ini ada pembahasan bab 2 ini lewat video. Padi harap kalian memperhatikan dengan baik ya, tidak melewatkan video pembelajaran ini, karena video pembelajaran adalah salah satu metode belajar yang bisa digunakan. Oke. Kita langsung saja cek ke PowerPoint ya. Oke, di bab 2 kita akan membahas terkait pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Lalu untuk di video ini, video bab 2 ini, kita akan membahas yang sub pertama dulu, yaitu mobilitas sosial. Nanti untuk sub B dan sub C akan menyusul di video ataupun di pertemuan Zoom selanjutnya. Kita langsung masuk terkait dengan mobilitas sosial. Oke. Tujuan pembelajaran di bab 2 ini diharapkan kalian bisa menjelaskan pengaruh interaksi sosial. Kalian juga pasti bisa mengerti apa sih yang dimaksud dengan mobilitas sosial. Di sini ada kata kuncinya yaitu mobilitas sosial ya. Lalu pengaruhnya terhadap kehidupan sosial budaya itu seperti apa. Lalu kalian juga bisa memahami dan menjelaskan, mendeskripsikan pluralitas, keberagaman, baik itu agamanya, budaya, suku, bangsa, pekerjaan di masyarakat Indonesia. Karena wawasan tentang pluralitas ini sangat penting sekali supaya kita sebagai masyarakat bisa memahami apa itu perbedaan ya, supaya pola pikir atau wawasan kita lebih luas bahwa kita hidup di Indonesia itu tidak berdasarkan suatu golongan, suatu agama, suatu ras tertentu saja, melainkan ada banyak perbedaan. Dan yang terakhir, menjelaskan konsep konflik dan integrasi. Ya, konflik bisa terjadi di mana saja, baik itu karena perbedaan, mungkin juga karena persamaan bisa menyebabkan terjadinya konflik. Lalu lawan katanya konflik adanya integrasi, persatuan antar masyarakat. Seperti itu ya. Oke, kita langsung lagi lanjut. Di sini ada gambar ya. Di gambar ini kita bisa melihat bahwa gambar ini ada di Indonesia ya. Kira-kira tepatnya di daerah mana? Ya. Nah, ini tepatnya di daerah Bali yang memiliki budaya yang berbeda dengan Indonesia, provinsi atau daerah lainnya. Di Bali mayoritas masyarakatnya beragama Hindu, sedangkan kalau di Indonesia secara seluruh ya umum kan mayoritas beragama Islam, masih dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang mencirikan budaya daerahnya, seperti di Bali dengan nuansa Hindu, dengan nuansa khusus Bali ya, bisa menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Ini artinya terjadi sebuah interaksi sosial dan terjadi sebuah keberagaman atau pluralitas ya. Mereka bisa menyelenggarakan kegiatan dengan baik, dengan lancar ya, tanpa takut adanya ancaman dari pihak lain yang berbeda latar belakangnya. Seperti itu ya. Nah, itu di Indonesia. Maka dari itu kita diharapkan juga bisa memahami yang namanya pluralitas keberagaman. Oke. Terkait dengan mobilitas, ini diawali dengan adanya interaksi sosial. Seperti di bab 1 ya, terkait dengan interaksi sosial, ada hubungan masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Lalu dikaitkan dengan status sosial. Status kehidupannya ya, secara sosial. Siapa orang itu di mata orang lainnya, kedudukannya seperti apa, itu disebut status sosial. Nah, interaksi itu bisa diartikan lagi ya, hubungan timbal balik, bisa secara sosial, berupa aksi saling mempengaruhi antar individu, lalu juga antar individu dengan kelompok, dan juga antar satu kelompok dengan kelompok lain. Jadi ada koneksi keterkaitan
dari subjek-subjek tersebut. Yaitu disebut interaksi sosial. Ketika sudah ada interaksi sosial, ya, maka di dalam prosesnya akan berkembang pola pikir masyarakat yang lebih luas, ya. Pola pikir masyarakat yang lebih luas ini memungkinkan terjadinya mobilitas sosial. Ya, manusia pasti akan berpikir bagaimana mereka bisa memperbaiki kehidupannya, ya. Maka dari itu ketika dia melihat orang lain yang lebih baik, yang lebih maju, otomatis orang tersebut akan terinspirasi dan berusaha untuk memajukan dirinya sendiri. Mobilitas sosial berasal dari dua kata, yaitu mobilis dan sosial. Mobilis, mobile, mudah dipindahkan. Banyak bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Sosial, seseorang atau kelompok warga atau kelompok sosial. Ya. Nah, mobilitas sosial berarti adalah perpindahan atau pergerakan satu orang ataupun sekelompok orang dari kedudukan sosialnya yang di satu titik ke titik yang lain, baik itu secara vertikal dari atas ke bawah, ya, bisa juga dari bawah ke atas, atau juga secara horizontal, setara, ya. Jadi perpindahan kedudukan sosial seseorang di dalam suatu masyarakat. Ya, di buku paket ada beberapa tokoh atau para ahli yang menjabarkan, tapi intinya bisa kita artikan seperti tadi. Ya, seseorang yang telah mengalami mobilitas sosial berarti telah mengalami perubahan status sosial. Setiap orang pasti berusaha untuk memperbaiki status sosialnya, dari yang kurang, ya, dari yang berkekurangan, ya. Orang tersebut pasti akan meningkatkan supaya dia lebih berkecukupan, bahkan di kemudian hari dia bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dan lebih lagi, ya. Karena manusia kan, kalau ada kata orang, tidak akan pernah ada puas, seperti itu. Nah, kalau di gambar ini kita bisa lihat, ya, beberapa orang ini mencoba untuk memperbaiki hidupnya, ya, dengan bersekolah, ya, mengambil sekolah tinggi, ya, universitas, untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, ya. Kita mungkin bisa melihat latar belakangnya, ya. Kalau misalnya kita andaikan saja yang A ini, ya, latar belakangnya mungkin hanyalah orang biasa, bapak ibunya misalnya hanyalah petani, ya, petani atau pedagang. Maka dari itu orang ini pasti akan bersekolah supaya di kemudian hari dia bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, ya, setidaknya mendapatkan pendapatan keuangan yang lebih baik dari orang tuanya. Ya, begitu juga yang ini, ya kan. Misalnya orang tuanya yang tidak bekerja ataupun ya bekerja serabutan, lalu dia melakukan belajar kuliah, ya, di universitas untuk memperbaiki kehidupannya di masa mendatang. Nah, ketika dia mengalami mobilitas ini, ya, maka dia berusaha untuk merubah status sosialnya. Seperti itu. Pendidikan intinya adalah salah satu proses untuk manusia merubah status sosialnya. Mobilitas sosial adalah perpindahan ke atas atau ke bawah. Ada juga yang secara horizontal, ya, secara setara. Lingkungan sosioekonomi yang mengubah status sosial seseorang dalam masyarakat. Kalau dilihat dari gambar ini, ya, orang pasti akan bekerja untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Ya, kalau di daerah pedesaan yang didukung, misal di sini, ya, daerahnya subur, ya, otomatis dia akan menjadi petani dengan menanam tanaman yang memang sangat dibutuhkan dan mendukung tanaman tersebut untuk subur dan banyak hasil panennya. Seperti daerah di lereng Gunung Sindoro ini, mereka pasti akan menanam tembakau karena di sana tempatnya cocok dan subur untuk menanam tembakau. Atau di daerah-daerah yang mungkin tidak terdapat lahan yang subur, ya, maka melakukan beternak, ya, beternak ayam supaya kehidupannya dia juga bisa lebih maju atau lebih baik lagi ke depan. Seperti itu, ya. Jadi ada usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, mobilitas sosial ada 4 bentuk. Kalau di buku itu hanya ada 2, ya.
Tapi di sini Pak Yudi dapat sumber lagi, ada 4 bentuk. Yang pertama adalah mobilitas sosial secara horizontal, ketara ya, dari satu kelas ke kelas yang lain, gitu. Lalu mobilitas sosial vertikal, dari bawah ke atas, dari yang dia tidak apa-apa menjadi ada atau menjadi kelasnya di atas, atau yang tadinya kelasnya dari atas dia bisa menurun ke bawah. Lalu mobilitas sosial antar generasi, ya dikaitkan dengan generasi, ini bisa berkaitan dengan usia juga ya. Ketika misalnya di sini Pak Yudi usianya generasinya tuh tahun 90-an, Pak Yudi melakukan mobilitas sosial dengan kalian yang lahir tahun 2000 berapa ya, 2008 ya, 2008, otomatis kita telah melakukan mobilitas sosial antar generasi ya, dengan melakukan pembelajaran seperti itu ya. Pak Yudi sebagai guru, kalian sebagai anak, ada mobilitasnya. Lalu intragenerasi, ini dalam satu generasi ya, sesama kalian yang satu angkatan, satu kisaran tahun kelahiran ya, tahun 2008, pasti mengalami mobilitas sosial juga. Contoh di kelas kalian ya kan, di kelas kalian itu seumuran nih, tetapi ada yang dia kedudukannya lebih baik. Contohnya misalnya dalam hal jabatan, ada yang sebagai ketua kelas, ada yang sebagai wakil, ada yang sebagai seksi-seksi, ada yang sebagai anggota biasa, atau ada juga yang sampai jadi ketua OSIS ya kan, jadi pengurus OSIS, MPK dan sebagainya. Itu salah satu bentuk mobilitas sosial intragenerasi, jadi satu generasi ya, seperti itu. Lalu yang terakhir mobilitas sosial geografis, ini terkait dengan wilayah ya, dengan daerah. Ketika seseorang melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, otomatis akan memperbaiki ataupun mengubah status sosialnya ya. Seperti itu, misalnya dari desa ke kota, mereka merantau bukan tanpa tujuan, pasti mereka ingin mencari uang ya kan, untuk mendapatkan penghasilan lebih baik lagi. Maka ketika dari desa ke kota, mereka akan mendapatkan uang lebih dibanding apa yang bisa mereka dapat di desa. Nah, ketika mereka ke kota ya sebutannya bukan orang desa lagi ya, tetapi udah orang kota, karena biasanya kalau orang-orang yang merantau itu ya mengalami atau melakukan budaya-budaya yang sudah bercampur, seperti itu budaya kota. Lanjut, di sini ada ilustrasi beberapa gambar ya. Gambar yang ini yang pertama terkait dengan mobilitas sosial bisa secara horizontal ya. Contohnya di sini ada pekerja ya. Pekerja misalnya dia jabatannya hanya manajer atau jabatannya hanya pegawai biasa deh, kalau manajer udah tinggi ya, jabatannya pegawai biasa, dia akan mengalami mobilitas sosial secara horizontal ketika dia dipindahkan ke tempat lain ya. Ketika dia dipindahkan ke tempat lain, otomatis dia mengalami mobilitas sosial secara horizontal. Dia tidak naik, tidak turun karena jabatannya sama. Seperti itu. Dari yang manajer tetap jadi misalnya dari yang manajer di perusahaan di Tangerang dipindah ke Bekasi misalnya, di perusahaan yang sama tetapi ada di Bekasi. Jabatannya ternyata sama, manajer. Nah, maka dia horizontal mobilitas sosial. Nah, tetapi ketika ada seseorang yang tadinya belum dapat jabatan, lalu dia di kemudian hari mendapat jabatan, seperti di sini ada Pak Jokowi presiden ya, sebelumnya pengusaha kayu biasa, lalu anggota parpol, lalu wali kota ya, wakil wali kota, terus gubernur DKI ya, lalu sampai presiden. Itu sebagai bentuk mobilitas sosial secara vertikal ke atas, bukan horizontal atau bukan ke bawah pastinya. Karena yang tadinya dia jabatannya rendah ke jabatannya lebih tinggi. Begitu juga ini gambar yang ini, anggota DPR atau anggota legislatif yang dilantik ya kan. Nah, orang-orang ini bisa saja mengalami mobilitas secara
vertikal ke bawah ya, apabila memang jabatannya sudah habis masa berlakunya, atau tiba-tiba di tengah jabatannya orang tersebut tersandung kasus tindakan hukum, pelanggaran hukum, contohnya seperti korupsi, seperti itu. Yang ini bisa masuk ke dalam mobilitas sosial horizontal juga, di mana ada perpindahan siswa dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Kalau di sini gambarnya sepertinya sedang ada pertukaran pelajar, ya. Ini kayaknya orang Jepang, ya. Orang Jepang ini mengalami pertukaran pelajar dengan salah satu sekolah di Indonesia. Ketika dia belajar di Indonesia, dia statusnya sebagai pelajar sama seperti ketika dia di Jepang sana. Dia tidak jadi orang yang paling diunggulkan, dia tidak jadi orang yang paling diagung-agungkan, tidak. Dia sama seperti yang lain siswa biasa. Bahkan duduknya juga pasti di tempat yang sama seperti siswa-siswi yang lainnya. Ya, itu secara horizontal, ya, sama. Lanjut di sini gambar yang pojok kanan atas, ya. Ini mobilitas sosial secara antar generasi, ya. Antar generasi artinya berbeda generasi, dari kakek nenek, ya kan, dia bisa melakukan interaksi dengan anaknya, cucu-cucunya, bahkan sampai cicit-cicitnya, ya, seperti itu. Lalu ini ada mobilitas sosial secara geografis. Perpindahan penduduk itu bisa memicu seseorang meningkatkan status sosial, ya. Ketika mereka nih, kita membayangkan ya, orang-orang ini berasal dari desa dengan pakaian yang sebelumnya biasa saja, ya kan, mungkin pakai sendal jepit, ya kan, bawa ayam atau bawa beras, ya kan. Tetapi ketika mereka pulang ke kampungnya, ya, tidak sedikit orangnya berubah outfit, contohnya ya bajunya, celananya, pakai sepatunya, topi mungkin, ya, akan memiliki barang-barang yang pasti baru atau berbeda. Itu sebagai bentuk status sosialnya sudah berubah, seperti itu, ya. Yang dibawa misalnya bukan ayam kalau dari kota ke desa, misalnya yang dibawa ya misalnya dispenser atau misalnya TV, mesin cuci dan sebagainya, seperti itu, ya. Lanjut, selain ada tadi ya bentuk-bentuk mobilitas ada 4, di sini kita lanjut ada faktor pendorong dan faktor penghambat seseorang bisa melakukan mobilitas sosial. Yang pertama adalah faktor struktural, ya. Faktor struktural ini terkait dengan struktur masyarakat di suatu daerah, di suatu negara juga bisa. Ketika dia dilahirkan di kalangan atas, dia bisa mendapatkan status sosial yang di atas juga secara langsung, ya kan? Kenapa? Karena dari orang tuanya dia sudah tinggi kedudukannya di dalam masyarakat. Contoh anak presiden pasti dia mendapatkan keistimewaan di dalam kehidupan sehari-hari, ya, misalnya ada pas pampres supaya dijagain, seperti itu. Ya, itu karena struktur sosialnya sudah ada sebelumnya. Itu. Lalu yang kedua ada faktor individu, ini dari orangnya itu sendiri. Tidak sedikit orang di Indonesia yang sebelumnya bukan siapa-siapa, tetapi karena memiliki kegigihan individu, maka dia bisa meningkatkan kehidupannya menjadi lebih baik. Dan tidak sedikit pula ya orang di Indonesia yang tadinya sudah bagus, sudah baik kehidupannya, karena individunya yang ataupun seseorangnya yang tidak mau berjuang, ya, menyepelekan hidup, manja bergantung pada orang tuanya, maka dia bisa down, bisa anjlok ke bawah ekonominya, ya, karena misalnya orang tuanya mengalami kebangkrutan dan sebagainya karena tidak ada penerus dari anaknya, itu bisa saja terjadi, ya. Lalu faktor politik, ya. Nah, kalau politik ini bisa berkaitan dengan dunia perpolitikan di Indonesia, ya. Contoh misalnya di Indonesia ini ada sekilas bau-bau keluarga politik,
Contohnya ketika ada ayah atau ibunya jadi anggota dewan atau jadi kepala daerah, anak-anaknya ataupun keluarga-keluarganya dimungkinkan juga bisa terlibat di dalam perpolitikan di sekitar daerah tersebut. Ya kan? Itu terkait dengan faktor politik karena ada kekuasaan, ada kekuatan di dalam. Yang berikutnya faktor ekonomi. Kalau ekonomi jelas ya, orang kalau punya uang pasti bisa meningkatkan taraf kehidupannya. Pasti bisa memperbaiki kehidupannya menjadi lebih baik. Entah untuk secara penampilan, entah itu untuk mencari pendidikan, entah itu untuk kepemilikan materialnya dan sebagainya. Yang berikutnya ada faktor sosial, ya. Ini sosial masyarakatnya, hubungan antara satu orang dengan orang lain atau satu kelompok dengan kelompok lain. Ya, kehidupan sosial pasti bisa mempengaruhi mobilitas sosial yang ada. Bergaul dengan banyak orang, ya, berinteraksi dengan orang yang berbeda-beda, itu bisa mendorong seseorang melakukan mobilitas sosial. Tidak kuper, ya, supel, ya, suka pergaulan, itu menjadi faktor pendorong juga. Kemudahan dalam akses pendidikan. Nah, ini tadi seperti di awal, pendidikan merupakan kunci juga di dalam memperbaiki kehidupan. Ya. Contoh, di sini ada beberapa ilustrasi gambar lagi. Ya. Yang pertama ada ini stratifikasi sosial di zaman Jepang. Ya. Di zaman Jepang, pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1941 sampai 45, orang-orang Jepang ini memiliki kedudukan paling tinggi di Indonesia. Ya, sedangkan orang Indonesia yang kedua, sedangkan yang paling bawah itu orang Cina dan Eropa. Ya. Berbeda pada masa sekarang. Sekarang otomatis tidak ada kasta seperti ini. Lalu kalau mundur lagi, berbeda dengan masa Belanda, masa penjajahan Belanda, ya, Indonesia terletak paling bawah di sini. Orang Eropa, ya, itu terletak paling atas. Orang China, Arab itu terletak di sini. Jepang juga masuk di sini. Nah, itu terkait dengan struktur, ya, struktur tadi apa sih namanya? Strukturalnya, ya. Ketika dia terlahir sebagai orang Indonesia, otomatis dia akan mengikuti di mana kedudukannya dia di dalam kehidupan. Ya, ketika dia terlahir sebagai orang Eropa yang ada di Indonesia, otomatis dia langsung tahu kedudukannya di tingkat yang mana. Itu. Lalu di sini ada tokoh, pasti kalian tahu ya siapa dia. Ini YouTuber yang ya terkenal secara akademik juga ya, Jerome Pauline. Ya, dalam prosesnya dia untuk mendapatkan status sosialnya sebagai ya orang yang terdidik, karena menurut info kan dia mendapatkan beasiswa ke Jepang ya kan. Lalu dia mengembangkan channel YouTube-nya, ya. Sebelumnya dia bukan apa-apa, tetapi karena kegigihan secara individu, dia bisa memperbaiki kehidupannya ataupun memajukan hidupnya menjadi lebih baik. Seperti itu. Ya, jadi ada prestasi yang didapat. Atau di sini juga nih pendiri California, Kentucky Fried Chicken, KFC ya, gitu. Kalau menurut info-info kan Kolonel Sanders kalau nggak salah ini ya. Ini kan sebelumnya melamar pekerjaan di franchise dan ditolak-tolak ya kan. Sampai berapa puluh atau berapa ratus kali itu ditolak katanya. Tetapi karena kenekatan dan kegigihannya secara individu, ya beliau berusaha untuk membuat usaha sendiri, dan usaha tersebut ya seperti ini KFC akhirnya bisa sampai sekarang ya, sampai terkenal di seluruh dunia, bahkan di banyak negara itu pasti ada cabang-cabang KFC. Itu karena kegigihan individu. Nah, kalau yang ini terkait faktor politik. Suami bapak ya, ini kita sebut aja bapaknya mantan bupati, pernah jadi bupati. Ibunya itu bupati yang sekarang. Ini ilustrasi yang nggak ada di Indonesia, nggak ada. Lalu anaknya juga jadi bupati, tapi di kabupaten sebelahnya, di daerah sebelahnya.
ya menantunya atau istri dari anaknya jadi bupati juga di kabupaten sebelahnya lagi. Cucu dari ini ya, atau anaknya dari ini pengen cepet jadi bupati juga ya. Selamat datang di Kabupaten Dinasti. Nah, ini terkait dengan politik ya. Ada keterkaitan satu tokoh dengan tokoh lain. Ketika dia punya kekuasaan, dia bisa saja memberikan pengaruhnya terhadap status sosial keluarganya. Ya, seperti itu. Lalu kalau yang ini udah jelas ya. Apa? Ini anak kecil yang terakhir sudah kaya. Bukan Rafathar loh ini. Ini anak kecil. Ya, dolar yang dipegang. Ya, siapa sih yang nggak mau seperti ini ya? Tapi kan kita nggak bisa milih. Tuh. Lalu kalau ini Tukul Arwana. Kurang lebih ceritanya bisa sama seperti ini ya. Dari orang bawah berusaha dengan gigih itu sampai ke atas. Oke. Itu terkait dengan faktor pendorongnya. Ada lagi. Ini yang sebelah kiri ini pengusaha rokok Jarum ya, Michael Hartono nih, Michael Bambang Hartono, bos Jarum dan BCA. Ya. Kalau secara individu memiliki kegigihan juga ya, makan makanan tidak malu makan di kedai-kedai biasa itu ya. Ini tentang beasiswa, tentang anak-anak Indonesia yang mengejar pendidikan dengan mencari beasiswa. Nah, ini Nia Rahmat Dhani ya, karena menikahi salah satu anak dari tokoh politik Indonesia ya, ini status sosialnya jadi naik ya. Dari yang artis kan tadi dikenal karena artis biasa ya kan, artis kita tahunya dia main di film, tapi ketika dia menikah dengan anaknya Abu Rizal Bakri ya, Bapak Abu Rizal Bakri, otomatis status sosialnya naik, bukan hanya artis biasa tetapi juga istri dari pejabat politik. Nah, ini juga pendidikan, ini pada masa penjajahan pendidikan sangat penting ya. Ini tokohnya, semoga kalian tahu ya, ini adalah Muhammad Hatta ya, sedang kuliah di Universitas di Leiden kalau tidak salah, di Belanda itu ya. Ketika dia mendapatkan akses pendidikan ya, nggak banyak orang mendapatkan akses pendidikan nih ya, maka dia bisa memperbaiki kehidupannya, bahkan memiliki peran penting di dalam perkembangan Indonesia ke depannya. Nah, kalau yang ini orang-orang TNI ya, ada Abdullah Nasution dan ada ini Soeharto, Presiden Soeharto dengan Soekarno. Ini tokoh-tokoh politik juga. Sultan Syahrir, Sultan Hamid II, anak Agung Gede Agung, Muhammad Rum, Subadio, dan Pronto Mangku Sasmito. Orang-orang politik ini bisa terkait juga. Nah, yang terakhir ya, untuk di video ini ada penghambat mobilitas sosial. Di buku ada berapa itu? Ada 2 kalau tidak salah ya, tapi di sini perlu ditambahkan juga. Yang menghambat adalah terkait dengan ekonomi, kemiskinan ya. Tidak sedikit orang, bukan tidak sedikit, banyak orang yang miskin makin miskin ya, karena secara perekonomian mereka sangat sulit untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Karena di samping ada yang miskin semakin miskin, ada yang kaya semakin kaya. Nah, di situ terjadi ketimpangan atau ketidakseimbangan ya. Sehingga orang yang kaya bisa mengurus pendidikan anaknya dan keturunannya, sedangkan yang miskin atau yang kurang mampu ya hanya seperti itu saja, bekerja ya hanya serabutan, berdagang kecil-kecilan ya, sehingga untuk meningkatkan kehidupannya sangat sulit. Tuh, status sosialnya meningkatnya sangat sulit. Ada diskriminasi ras dan agama ya. Di Indonesia mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Ketika melamar pekerjaan, ketika menjabat suatu jabatan di negara kita ya, semoga tidak ada diskriminasi ras dan juga agama. Contoh ya, misalnya untuk jadi bupati atau gubernur harus yang beragama tertentu, harus yang beras tertentu ya, tidak boleh etnis Tionghoa misalnya. Itu semoga tidak terjadi ya kan, adanya diskriminasi ras dan agama.
adanya diskriminasi kelas, ya. Diskriminasi kelas ya maksudnya terkait dengan kelas sosial ekonominya ya. Ketika orang tersebut secara keluarga sudah terpandang, otomatis akan dipercaya misalnya ya, orang yang mencalonkan diri sebagai pejabat, ketika dilihat latar belakangnya, dia bapaknya itu juga pejabat, lalu ibunya juga pejabat. Tetapi ada saingannya yang orang biasa, ya, orang biasa tidak tahu ini latar belakangnya seperti apa, bukan tokoh politik, maka itu termasuk diskriminasi kelas. Ketika dia tidak mau tidak mau melihat saingannya tadi yang bukan dari siapa-siapa itu untuk maju menjadi pejabat, termasuk juga diskriminasi kelas, ya. Lalu ada pengaruh sosialisasi kelas sosial. Pengaruh sosialisasi kelas sosial. Sosialisasi itu kan semacam penyampaian informasi ya, pemberitahuan pengetahuan kepada masyarakat tentang kelas sosial. Ya, ketika masyarakat tahu bahwa ada kelas-kelas sosial, ya, maka orang-orang akan melakukan pembatasan atau pemisahan kelas antara satu kelas dengan kelas lain. Contoh misalnya ada kelas orang-orang yang secara ekonomi tinggi, secara ekonomi tengah. Ya, banyak orang-orang itu ya, secara ekonomi yang tinggi dan tengah itu banyak, bukan arti semua ya, tidak akan melakukan pergaulan dengan orang-orang yang berada di bawahnya. Nah, ini adalah pengaruh sosialisasi kelas sosial. Ya. Tuh. Padahal kelas sosial itu yang membuat orang-orang itu sendiri. Dan seharusnya orang-orang berkawan, berdinamika dengan siapa saja tanpa terpengaruh dari kelas sosialnya. Ya. Lalu yang terakhir, perbedaan jenis kelamin. Kelaminnya ada 2 ya, cowok sama cewek aja, nggak lebih. Ya, antara cowok sama cewek aja suka ada perbanding-bandingan. Ya, wah yang cowok pasti lebih oke, yang cowok pasti lebih tegas. Tetapi banyak juga yang merasa kalau wah cewek yang lebih lembut, yang cewek yang lebih baik dalam menjalankan tugas sehingga dia cocok untuk menjabat suatu jabatan. Ya, seperti itu. Itu beberapa faktor penghambat mobilitas sosial, ya. Oke, untuk video kali ini hanya ini saja. Semoga bisa dipahami ya. Ini juga mengambil dari buku paket, ya. Untuk tugas itu tidak ada. Lalu untuk hari ini videonya ini dulu dan semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan bisa japri di WA ya, di grup WA. Oke. Terima kasih kelas 8. Selamat pagi, selamat siang, sampai jumpa.